Wah, ini sebuah berita yang cukup cukup fenomenal banget untuk tahun 2020 ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di B Channel bareng aku Haris Budiman di sini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah atau dimanapun berada saat ini ya, ketika menonton video aku tetap berada dalam keadaan baik, sehat dan terjaga dari pandemi ini ya teman-teman, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 nih teman-teman ya. Oke. Kembali lagi ya, mungkin teman-teman juga udah baca judul ini dari video aku juga. Dan video kali ini tuh sebenarnya aku pengen sharing aja sama teman-teman semua dan ingin mendiskusikan suatu hal yang juga cukup menarik nih, yang bersinggungan dengan arsitektur nih teman-teman, yaitu sebuah berita yang menggemparkan dunia nih teman-teman. Terjadi pada bulan Juli ini di 2020, bahwasanya Hagia Sophia, sebuah bangunan bersejarah di Turki, itu merubah fungsinya atau dikonversikan menjadi masjid nih teman-teman. Wah, ini sebuah berita yang cukup cukup fenomenal banget untuk tahun 2020 ini teman-teman. Sebuah peradaban juga dimulai kembali ya di Hagia Sophia, karena Hagia Sophia saat ini sudah resmi dijadikan sebagai masjid ya teman-teman. Dan beberapa video juga aku lihat di Instagram itu udah dikumandangkan azan pertama di sana, masya Allah ya. Nah, ngomong-ngomong hal itu teman-teman, hal yang menarik justru yang aku pengen angkat di video ini adalah perubahan fungsi dari Hagia Sophia itu sendiri. Nah, mungkin coba kita intermezzo sedikit beberapa cerita tentang Hagia Sophia ini. Mungkin teman-teman juga udah pernah cari tentang sejarah Hagia Sophia itu sendiri teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat dari segi arsitekturnya, karena walaupun aku juga masih belum terlalu pro untuk mengangkat isu ini ya teman-teman, tapi paling tidak ini membuat aku tuh tertarik untuk ngebahasnya teman-teman. Nah, perubahan fungsi Hagia Sophia ini justru bukan baru banget ya teman-teman, sudah terjadi beberapa tahun yang lalu juga sebenarnya. Bahkan dari awal Hagia Sophia ini dibangun, itu memang fungsi utamanya memang bukan sebuah masjid teman-teman, yaitu sebuah katedral ortodoks ya pada tahun 537 Masehi ketika itu. Nah ini uniknya teman-teman, fungsi yang awalnya adalah katedral itu kemudian berkembang mengikuti perkembangan itu ya, perkembangan zaman juga mengikuti perkembangan perpolitikan di Turki itu sendiri, akhirnya berubah menjadi masjid. Namun terdapat beberapa patahan nih teman-teman, patahan-patahan massa yang membagi sejarah dari Hagia Sophia itu sendiri. Yang pertama itu tadi, ketika menjadi katedral ortodoks pertama awal mulanya. Kemudian yang patahan kedua itu berubah menjadi katedral umat Katolik ketika itu teman-teman. Kemudian patahan ketiga berubah menjadi masjid pada saat kepemimpinan Utsmani teman-teman di Turki ketika itu. Nah yang keempat ya teman-teman ya, itu berubah menjadi museum. Nah setelah menjadi museum, kembali lagi di Juli 2020 Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid. Nah kalau kita tarik benang merahnya teman-teman, ini fungsi utama yang ditetapkan kepada Hagia Sophia itu tetap pada satu fungsi, yaitu tempat ibadah ya, tempat ibadah. Namun sempat terselip sebuah patahan ketika Hagia Sophia digunakan sebagai fungsi komersil, yaitu museum. Nah, memang sih aku tidak terlalu paham tentang bagaimana sih perubahan dari konversi-konversi perpatahan ini teman-teman. Namun secara garis besarnya kita bisa melihat perubahan yang dituju atau perubahan yang diarahkan kepada Hagia Sophia itu masih dalam koridor tempat ibadah. Nah mungkin ya teman-teman ya, secara kasat mata aku melihat sebagai anak arsitektur bahwasanya Hagia Sophia ini memang sangat cocok untuk difungsikan sebagai bangunan atau tempat ibadah. Karena salah satu ciri dari tempat ibadah itu adalah bangunan yang monumental teman-teman, yang agung, yang besar, yang bisa membuat manusia ketika di dalamnya itu merasa sedang berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Nah, memang kalau kita lihat secara kasat mata ya teman-teman bisa lihat di foto-foto gitu ya. Lihat Hagia Sophia itu memang bentuknya besar dan monumental nih teman-teman. Nah, di sini yang menariknya teman-teman, ketika dia dijadikan museum, otomatis
sense dari museum itu sendiri, kalau menurut aku sendiri ya, dari fasadnya itu segala macam, itu masih kurang kena banget di Hagia Sophia kalau menurut aku ya. Karena memang bangunan ini ciri khasnya itu adalah kubah, kemudian tiang-tiang dan lain sebagainya. Nah, kalau masyarakat awam menilainya, pasti bangunan yang berkubah, kemudian memiliki tiang-tiang, itu lebih identik dengan masjid. Nah, paradigma ini justru dipatahkan di Hagia Sophia nih teman-teman. Bahwasanya tidak semua bangunan berkubah dan memiliki tiang-tiang tinggi dan monumental itu merupakan masjid awal mulanya. Justru dulu awal mulanya adalah katedral. Nah, maka dari itu aku merasa paradigma seperti ini yang memang harus kita luruskan ya, karena memang sense dari sebuah bangunan itu tidak tergantung kepada bentukan yang ada di kepala kita, karena mungkin selama ini kita cuma melihat beberapa bangunan yang mirip-mirip ya. Oh, dari kecil kita melihat bangunan berkubah itu adalah masjid, namun ketika kita belajar lebih dalam ternyata tidak semua bangunan berkubah adalah masjid nih teman-teman saat ini. Nah, maka dari itu aku merespon nih, bukan merespon ya, kalau merespon nih, aku sih bukan siapa-siapa ya, tapi aku menjadikan ini sebuah bukti dari ilmu-ilmu yang pernah aku pelajari dulu di bangku kuliah. Bahwasanya transformasi fungsi itu pasti akan terus berlanjut teman-teman. Kecuali memang ketika Hagia Sophia nantinya memang bertahan sebagai masjid dari rentan waktu yang cukup lama gitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong masalah bangunan tua ini juga teman-teman, peralihan fungsi itu bukan hanya terjadi di Hagia Sophia sebenarnya. Juga banyak bangunan-bangunan tua di Indonesia juga yang banyak berubah banget fungsinya teman-teman. Nah, mungkin ini next video bakal bagus juga untuk kita bahas ya teman-teman ya. Tapi secara garis besar adalah perubahan fungsi ini juga merupakan salah satu bentuk peran pemerintah atau peran arsitek-arsitek untuk bisa mengkonservasikan bangunan-bangunan tua nih teman-teman ya, mengkonservasikan bangunan-bangunan tua. Nah, cara ini memang tujuannya agar bangunan-bangunan tua itu bisa terawat dan bisa menjadi saksi sejarah sendiri. Bahwasanya di bangunan ini dulu pernah terjadi beberapa masa-masa atau peradaban-peradaban yang memang akan dilihat dan disaksikan oleh anak cucu kita di kemudian hari nih teman-teman. Maka dari itu salah satu tujuannya di arsitektur itu ada bidang preservasi konservasi, yaitu untuk berkhusus untuk membahas tentang bangunan-bangunan tua dan bagaimana cara untuk pelestariannya nih teman-teman ya, karena bangunan itu juga perlu pelestarian. Nah, salah satu syarat bangunan tua ini, kalau di Indonesia sendiri ya, yang aku pernah pelajari itu adalah salah satu syarat bangunan ini dijadikan bangunan preservasi konservasi itu setelah berumur 50 tahun dan bertahan. Nah, dan salah satunya itu mungkin untuk studi kasusnya adalah Hagia Sophia ini sendiri teman-teman. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melihat dan aku juga bisa menyaksikan sendiri nih bahwasanya setiap peradaban, setiap masa itu pasti memiliki cerita sendiri nih bagi bangunan tersebut. Dan kita beruntung banget teman-teman hidup di tahun 2020 dan menyaksikan suatu peristiwa besar, yaitu peralihan fungsi dari sebuah bangunan bersejarah ini. Dan itu sebuah sebuah story juga bagi aku, bahwasanya di tahun 2020 aku benar-benar melihat bagaimana Hagia Sophia beralih fungsi menjadi masjid. Oke teman-teman, satu lagi nih teman-teman, kayaknya yang ketinggalan kita bahasnya, yaitu tentang sosial dan budaya atau culture dari perubahan fungsi ini. Ketika sebuah bangunan itu berubah fungsi teman-teman, otomatis support activity atau social culture yang ada di sekitar bangunan itu juga pasti akan berubah. Karena dulunya kalau kita contohkan Hagia Sophia kembali, dulunya ketika orang mengira di seluruh dunia mengatakan bahwasanya Hagia Sophia itu adalah museum, otomatis treatment orang kepada Hagia Sophia ya sebagai museum, as a museum gitu. Tapi ketika sekarang Hagia Sophia adalah sebuah masjid, otomatis treatment orang atau sense orang akan berubah kembali, akan berganti kembali bahwasanya Hagia Sophia adalah sebuah masjid. Otomatis akan disucikan, kemudian akan dijaga ketertiban, akan lebih tenang, akan lebih menjaga kebersihan dan sebagainya di sekitar Hagia Sophia. Nah, hal-hal ini juga akan merubah perilaku masyarakat sekitar yang ada di Hagia Sophia itu sendiri teman-teman. Dan mungkin salah satu cara untuk bisa membuat bangunan preservasi konservasi itu tetap bertahan adalah memang dengan mengalihfungsikannya dari fungsi sebelumnya menjadi fungsi yang lebih baik lagi teman-teman. Oke teman-teman,
Nah, aku rasa sharing untuk kali ini cukup sekian dulu. Nanti kalau panjang lebar, aku takutnya ada salah-salah penyampaian ya teman-teman ya. Tapi untuk kali ini, video kali ini memang tujuan aku adalah untuk bisa men-sharing kepada teman-teman semua bahwasanya ketika kita berbicara tentang arsitektur, itu kita tidak hanya berkutat kepada desain, tidak hanya berkutat kepada rumah dan bangunan-bangunan tinggi, high-rise building dan lain sebagainya. Tapi kita juga memperhatikan bangunan-bangunan tua yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara melestarikannya. Nah, itu adalah tugas utama dari seorang arsitek juga nih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus mendukung aku mengembangkan channel ini teman-teman dengan cara mengklik like, komen dan subscribe teman-teman di video ini, serta berikan komentar-komentar positif kepada aku, komentar-komentar kritikan-kritikan yang membangun juga nggak masalah ya teman-teman ya, sehingga aku bisa berkembang terus di channel ini dan mampu tetap konsisten untuk bisa membangun channel ini ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, keep positive, smart and kreatif, stay safe teman-teman, tetap jaga kesehatan di rumah, dan semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.